Namun, sudah terlambat. Dunia makam itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seakan-akan berubah menjadi matahari, dan itu sangat menyilaukan di seluruh makam kuno. Pada saat yang sama, sebuah tanda terbang keluar dari tanah dan memasuki dada Yuan Yanri. Saat Chu Feng berangkat, semua orang kuat dari klan Huang Futian juga terbang bersama. Hal ini memungkinkan Chu Feng dengan cepat tiba di dekat Yuan Yanri. Yuan Yanri juga menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia merobek pakaiannya dan melihat tanda simbol besar di dadanya. Tanda itu berwarna hitam dan menutupi seluruh dada. Tanda itu tampak hidup, sedikit berputar dan berdetak seirama dengan detak jantung, tetapi tidak seirama dengan detak jantung Yuan Yanri. Ia memiliki kehidupannya sendiri. Apa ini? Tubuh dewa penguasa istana Tianfu dipenuhi kepanikan. Ngomong-ngomong soal kekhawatiran, mungkin tak seorang pun yang hadir lebih mengkhawatirkan Yuan Yanri daripada dirinya. Bukan hanya masa depan Senti Tianfu, tetapi juga masa depan cucunya sendiri. Dia baru saja menyatu dengan tubuh ilahi api matahari, sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi saat ini, tak seorang pun akan bisa menerimanya. Chu Feng. Yuan Yanri menatap ke arah Chu Feng, matanya dipenuhi dengan sedikit rasa ingin membantu. Dia sendiri juga sangat panik. Apakah itu kutukan? Huang Fu Zantian juga melihat ke arah Chu Feng dan bertanya. Mereka semua percaya pada penilaian Chu Feng. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Chu Feng bertanya pada Yuan Yanri. Belum. Meskipun ada di tubuhku, aku tidak bisa merasakannya. Rasanya seperti tidak ada, kata Yuan Yanri. Chu Feng sudah mengamati, tetapi dia tidak bisa melihat terlalu banyak petunjuk. Seperti dikatakan Yuan Yanri, ia ada di depan kita, tetapi saat kita menggunakan indera dan pengamatan untuk menganalisanya, ia tampak seolah-olah tidak ada. Metode pengamatan Chu Feng sendiri tidak membuahkan hasil, jadi dia menggunakan kekuatan mata Dewa Tiga Alam untuk mengamati jimat yang tercetak di tubuh Yuan Yanri. Namun, saat kekuatan mata Dewa Tiga Alam dilepaskan, Chu Feng merasakan sekelilingnya mulai berubah, dan kekuatan hisap tak terlihat menyedotnya ke tempat lain. Pada saat ini, Chu Feng berada di dunia kegelapan tak berujung. Namun Chu Feng dapat merasakan ada sepasang mata besar yang menatapnya dari kejauhan. Lawannya sangat besar, tetapi jaraknya terlalu jauh, sehingga Chu Feng tidak bisa melihat detailnya dengan jelas. Bahkan saat menggunakan mata langit, ia hanya bisa melihat garis luarnya samar-samar. Makhluk ini begitu besar hingga melampaui dunia. Ia berjongkok di tanah, dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya seperti ular panjang yang melilit tubuhnya. Kesan pertama yang diberikan pada Chu Feng adalah bahwa ia kuat dan jahat. Bukankah sudah ada yang memperingatkanmu agar tidak masuk ke tempat ini? Benar saja, orang-orang itu serakah. Terdengarlah suara yang menggetarkan langit dan bumi, seakan-akan suara itu saja cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun dibandingkan dengan suara, Chu Feng terkejut dengan apa yang dikatakannya. Sebenarnya ia tahu bahwa seseorang telah memperingatkan Chu Feng agar tidak melangkah ke tempat ini. Apakah kamu kenal saudara perempuanku? Tanya Chu Feng. Karena pihak lain tahu bahwa seseorang telah memperingatkan Chu Feng untuk tidak melangkah ke tempat ini, itu pasti Long Zuoyan. Tapi bagaimana ia tahu? Dilihat dari manapun, kekuatan lawan sangat mengerikan. Itu adalah level yang tak dapat dicapai Chu Feng, bahkan jika ia berusaha sekuat tenaga. Ia tak punya peluang untuk menang. Jadi Chu Feng sengaja mengungkit Long Zuoyan. Lagi pula, Long Zuoyan merupakan eksistensi yang kuat sejak zaman kuno, dan sama mengerikannya selama masa puncaknya. Saya ingin melihat apakah pihak lain dapat mempertimbangkan pertimbangan Long Zuoyan dan tidak mempersulit saya. Namun siapa sangka saat pihak lain berbicara lagi, dia mengabaikan apa yang dikatakan saudari Chu Feng. Manfaatnya di sini tidak mudah didapatkan. Tapi ada baiknya kamu datang. Kalau tidak, mereka semua mungkin mati. Ingat, hanya ketika 7 bintang sejajar Anda dapat memecahkan kebuntuan. Pergilah dan kunjungi tempat yang ditandai di peta, dan kamu akan menemukan hal-hal baru. Suara itu masih terngiang di telinganya,
tetapi apa yang dilihat Chu Feng di depan matanya telah kembali menjadi kenyataan. Chu Feng, apa itu? Apakah dia pemilik tempat ini? Suara Dandan datang, dia dan Chu Feng berbagi penglihatan dan pendengaran yang sama, dan dia juga melihat apa yang baru saja dilihat Chu Feng. Tidak yakin, tapi kemungkinan besar. Rasanya begitu kuat sehingga aku tidak bisa melihat puncaknya, jawab Chu Feng. Peta apa yang kau bicarakan? Apakah itu peta yang kau dan Jie Mubai temukan? Tanya Dandan lagi. Kemungkinan besar, kata Chu Feng. Yang tidak diketahui Chu Feng adalah bahwa pada saat ini, kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari pintu masuk makam kuno. Semua kekuatan yang melayang di luar dan mengamati terhisap ke dalam makam kuno itu. Dan kemudian, pintu masuk ke makam kuno itu ditutup sepenuhnya. Teman-teman, kita mungkin dalam masalah. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah semua orang. Apakah kalian melihat sesuatu? Tanya semua orang. Perubahan pada saudara Yanri mungkin bukan hanya tentang dirinya, tetapi mungkin menyangkut kita semua. Saat aku mengamati jimat di tubuhnya tadi, aku sempat memasuki ruang berbeda. Di sana, aku melihat makhluk yang kuat. Saya tidak tahu apakah itu pemilik tempat ini. Tapi itu memberitahuku bahwa kita semua mungkin mati di sini, kata Chu Feng jujur. Apakah kita semua akan mati di sini? Mendengar ini, semua orang tampak gelisah. Mereka datang ke sini untuk mencari peluang, bukan untuk mati. Kalau orang lain yang mengatakan ini, mereka mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan dan omong kosong belaka. Namun Chu Feng, mereka mempercayainya. Lagi pula, mereka semua pernah mengalaminya. Chu Feng punya keterampilan pengamatan super dan punya cara untuk memecahkan kebuntuan. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Apakah sudah terlambat untuk pergi dari sini sekarang? Tanya pemimpin klan Huang Futian. Aku tidak yakin apakah sudah terlambat untuk pergi sekarang, kata Chu Feng. Tuan Patriark, pintu masuknya ditutup. Pada saat ini, suara tetua klan Huang Futian terdengar dari kapal perang. Ada formasi besar di kapal perang itu, dan mereka mengamati bahwa pintu masuk ke makam kuno itu ditutup. Mendengar ini, para master klan Huang Futian dan master Senti Tianfu semuanya menggunakan metode mereka sendiri untuk mengamati. Mereka menemukan bahwa pintu masuk ke makam kuno itu memang telah ditutup, dan mereka semua terperangkap di dalamnya. Sepertinya apa yang dikatakan Chu Feng benar. Memang ada perubahan di sini. Hal ini membuat semua orang makin panik. Semuanya, ikuti aku ke tempat yang mungkin ada solusinya. Setelah itu, Chu Feng menceritakan kepada semua orang tentang hubungannya dengan Jie Mubai. Sebelumnya, Chu Feng awalnya ingin agar klan Huang Futian membantunya dan merebut keuntungan dari Jie Mubai. Namun kini bukan hanya sekedar membantu saja, lagi pula masalah ini menyangkut semua orang.